Bab 258. Bersedia mati berdiri, tidak bersedia hidup berlutut. Semua orang di lapangan memandang Mile biasanya sangat damai, terutama saat di Akademi Changlan. Jangankan orang luar, bahkan siswa Akademi Changlan sendiri jarang melihat dia marah. Emosi yang meledak-ledak. Emosi Mile juga sangat meledak-ledak. Tetapi dia tidak pernah bertemperamen buruk dengan orang-orangnya sendiri. Pada saat ini, orang-orang di sekitar ini bukan lagi orangnya sendiri. Kuda yang baik ditunggangi oleh orang lain, orang baik ditindas oleh orang lain. Seseorang tidak boleh menutup hati nurani, tidak boleh tidak manusiawi, tidak boleh tidak ada batas kesabaran, terlebih lagi tidak boleh tidak ada semangat. Jika seseorang tidak memiliki semangat, apa gunanya hidup? Sifat manusia pada dasarnya baik, tetapi juga disertai dengan jahat. Baik terhadap orang baik, terhadap orang sendiri, jahat tentu terhadap orang jahat. Karena saat berhadapan dengan orang jahat, kamu hanya bisa lebih jahat dan kejam dari mereka, jadi mereka tidak berani menggertakmu. Dia, Mileye, tidak akan pernah melakukan sesuatu semacam membalas kebajikan dengan kejahatan, dan dia tidak ingin murid-muridnya berbuat seperti ini. Di sekeliling, saat suara Mile jatuh, kerumunan di sekitarnya mundur satu demi satu, karena ada belasan kepala berdarah di bawah kaki Mile. Baru pada saat inilah mereka menyadari, sebenarnya, orang di depan mata mereka ini tidak mudah diprovokasi. Lingkungan di sekitar sangat sunyi, tidak ada yang berani mengobrol, satu pun tidak ada. Vina dan semua siswa Akademi Changlan memberi hormat kepada Mile, lalu berjalan ke kejauhan, dan di depan mereka, kerumunan dengan cepat memisah ke kedua sisi, tidak ada seorang pun di sana yang berani menghentikannya. Pergi. Ada air mata di mata semua siswa Akademi Changlan, terutama Vina, menangis seperti wajah kucing belang. Mereka telah menganggap Akademi Changlan sebagai rumah mereka sendiri. Mile terdiam. Sejak mengambil alih Akademi Changlan sampai sekarang, dia telah bekerja keras, dia benar-benar punya perasaan terhadap Akademi Changlan. Pembubaran Akademi Changlan kali ini sebenarnya untuk melindungi Akademi Changlan secara terselubung, atau untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang di Akademi Changlan untuk mengembangkan diri. Sebelumnya, Akademi Changlan terlalu mengandalkan dirinya. Jika terus begitu, dia bukan sedang membantu Akademi Changlan, tetapi merugikan Akademi Changlan. Di dalam akademi, setiap orang harus melalui segala macam kesulitan untuk tumbuh lebih baik. Dia percaya, saat bertemu lagi, setiap orang akan berbeda. Setelah beberapa saat, Mile berbalik dan berjalan menuju atas gunung, seolah memikirkan sesuatu. Dia tiba-tiba berhenti, pergi. Orang-orang di sekitar tercengang. Mile mengangkat tangannya dan menghunus, sebuah cahaya pedang menebas. Belasan orang di sebelah kanan terpenggal langsung oleh energi pedang. Kerumunan itu tampak ngeri dan dengan cepat berbalik dan lari. Mile terkekeh, lihat, seringkali, saat bicara dengan baik, mereka tidak mendengarkannya, dan saat sudah bertindak, semua orang akan patuh. Sepertinya aku, Mileye, dilahirkan untuk menjadi penjahat. Kamu memang penjahat. Sebuah suara terdengar dari belakang Mile, dan segera, seorang lelaki tua datang ke belakang Mile. Orang ini adalah Marson dari keluarga situ. Mile duduk di atas batu di sampingnya. Perkumpulan pelindung dunia bertindak secara pribadi, sepertinya mereka tidak sabar ingin mendapatkan hati sumber energi. Kalian sudah melakukan persiapan, kan? Marson berjalan ke Mile. Bukankah kamu bilang, kamu bisa memblokir mereka? Mile merentangkan tangannya, kamu juga bilang jika seorang master alam Archon sejati menyerangku, kalian akan maju. Tapi barusan,
saat Lord Manlu menyerang, tidak satupun dari kalian yang maju. Marson terdiam. Lord Manlu ini adalah master top di dunia kincang. Dan di belakangnya ada perkumpulan pelindung dunia. Pada saat ini, masih tidak ingin bertarung mati-matian, atau lebih tepatnya, tidak berani. Mile tersenyum dan berkata, meskipun kita tidak bisa menghentikan perkumpulan pelindung dunia, dia tetap musuh kita bersama, benar kan? Marson melirik Mile, perkumpulan pelindung dunia tidak akan melepaskanmu, dan beberapa orang juga tidak akan melepaskanmu. Mile tersenyum dan berkata, kecuali perkumpulan pelindung dunia, yang paling menginginkan aku mati adalah keluarga Situmu. Kenapa? Keluarga Situmu juga ingin menyerangku. Marson berkata dengan dingin, jangan khawatir, keluarga Situ aku tidak memiliki niat untuk terlibat denganmu sekarang. Orang yang aku bicarakan, nanti kamu juga akan tahu. Terakhir, pesan ini untukmu, hati-hati dengan aliansi perkumpulan pelindung dunia. Mereka tidak akan pernah membiarkan Master Pedang Dunia Chang kedua muncul di dunia kincang. Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang langsung di tempat. Tidak lama setelah Marson pergi, orang tua satunya lagi muncul di depan Mile. Ketua Paviliun 5. Ketua Paviliun 5 tersenyum pahit, aku baru saja kembali, tetapi kamu sudah membubarkan Akademi Changlan. Mile tersenyum dan berkata, ini hanya sementara. Ketua Paviliun 5 mengangguk, barang-barang yang kamu minta aku lelang sebelumnya, total 3,7 miliar batu spiritual kualitas super. Setelah selesai berbicara, dia menekuk jarinya, sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan Mile. 3,7 miliar batu spiritual kualitas super. Mile menyimpan cincin penyimpanannya, harta ini bisa buat dia melakukan banyak hal. Ketua Paviliun 5 ragu-ragu sejenak, lalu berkata, apa rencanamu selanjutnya? Mile tersenyum dan berkata, aku ingin melakukan sesuatu. Ketua Paviliun 5 berkata dengan sungguh-sungguh, hati-hati dengan perkumpulan pelindung dunia, saat ini mereka telah merobek penyamaran mereka, dan sekarang mereka bisa melakukan apa saja. Perkumpulan pelindung dunia. Mile mengangguk, jangan khawatir, aku akan lebih berhati-hati. Ketua Paviliun 5 menepuk pelan bahu Mile, jika butuh sesuatu, jangan ragu untuk menghubungiku kapan saja, hati-hati. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Ketua Paviliun 5 pergi, Mile bertemu dengan sekelompok orang lain, dan itu adalah satu-satunya kelompok orang di atas gunung itu. Jenny bersama Hans dan lainnya. Jenny dan yang lainnya berjalan ke depan Mile. Mile tersenyum dan berkata, baru saja berkumpul kembali, tapi harus berpisah lagi. Hans berkata dengan sungguh-sungguh, Kak Ye, apakah kamu benar-benar berperang dengan perkumpulan pelindung dunia? Mile mengangkat bahu, mungkin. Mendengar itu, Hans menghela napas pelan, perkumpulan pelindung dunia ini tidak sederhana. Mile tersenyum dan berkata, tidak ada pilihan lain, jika aku berlutut, mengakui kesalahanku, bersedia menjadi budak dan pembantu, mungkin tidak ada masalah lagi. Sayangnya, aku lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Hans menggelengkan kepalanya, reputasi perkumpulan pelindung dunia tidak begitu baik, tetapi semua orang tidak berani berbicara karena mereka sangat kuat. Selain Sekte Changjian menekan mereka di waktu itu. Sekarang setelah 1000 tahun berlalu, di seluruh dunia kincang, hampir tidak ada kekuatan yang dapat bersaing dengan mereka, dan dunia kincang juga bisa dibilang di bawah kendali mereka. Berbicara tentang ini, dia memandang Mile, Kak Ye, masalahmu sangat besar. Mile tersenyum, jangan khawatir, mereka tidak berani menyerangku. Dan kalian
kembalilah ke benua Dewa Dataran Tengah dulu, karena aku akan segera pergi ke benua Dewa Dataran Tengah. Saat waktunya tiba, saudara-saudara akan bersatu kembali. Adapun sekarang, kalian juga tidak dapat membantu apapun jika tetap tinggal di sini. Kembali berlatih, itu lebih penting. Saudara-saudara kita akan bertemu kembali. Saat berbicara, dia melenturkan jarinya, sebuah cincin muncul di depan Hans dan yang lainnya. Di setiap cincin penyimpanan terdapat 100 juta batu spiritual kualitas super. Hans dan yang lainnya saling memandang, dan akhirnya Hans menggelengkan kepalanya. Kak Ye, kami tidak menginginkan batu spiritual kualitas super ini. Kamu simpan sendiri saja, aku ambil. Mile tersenyum dan berkata, aku punya banyak. Dan kalian beberapa orang, segera terobos ke alam 1000 semesta, alam Archon secepatnya. Kalau tidak, di masa depan saat bertarung, aku tidak akan memanggil kalian lagi. Hans ingin mengatakan sesuatu, tapi Jenny menyimpan batu spiritual kualitas super. Kemudian dia berjalan ke depan Mile, hiduplah dengan baik, aku tidak mau datang untuk menyimpan mayatmu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mile. Segera, Hans dan yang lainnya pergi. Kali ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh Gunung Changlan. Kali ini, dia benar-benar sendirian dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena dia tidak perlu khawatir, satu-satunya yang perlu dikhawatirkan adalah dirinya sendiri. Lega. Setelah melepaskan status dekan dan kakak, dia tiba-tiba merasa jauh lebih santai. Setelah beberapa saat, Mile datang ke aula Yingling, dalamnya kosong melompong, karena papan roh Pak Tuaji dan yang lainnya telah dibawa pergi. Mile duduk di depan gerbang aula, lalu mengeluarkan labu anggur dan mulai minum perlahan, minum dan minum. Adegan dari masa lalu muncul di benaknya. Lin Siye, Ladia An, Nadia Jiang, Agnes Ji, Bennett Mo, Jeffrey, Jenny Lu, Hans. Pak Tuaji. Minum dan minum, Mile mulai sedikit mabuk. Kingsu. Dengan pembubaran Akademi Changlan oleh Mile, seluruh Kingsu gempar. Bisa dibilang banyak orang bersorak. Terutama, kerajaan Jiang penuh dengan sorak-sorai. Karena di mata banyak orang, jika Mile membubarkan Akademi Changlan, maka masalah Kingsu akan hilang dengan sendirinya. Ibu kota kerajaan Jiang, Mile membubarkan Akademi Changlan, sementara keluarga bangsawan kerajaan Jiang juga memilih untuk mundur dan tentara dibubarkan, karena umumnya tentara tidak memiliki peran sama sekali dalam masa sulit ini. Yendi dan Jackman tahu betul, tanpa Mile dan Akademi Changlan, jika keluarga bangsawan kerajaan Jiang tidak memilih untuk mundur, maka yang menunggu mereka hanya kematian. Jadi sekarang seluruh ibu kota kerajaan Jiang sudah menjadi kota bebas karena tidak ada yang keluar untuk menjaga ketertiban. Dulu ada keluarga bangsawan kerajaan Jiang dan Akademi Changlan, tapi sekarang tidak ada lagi. Kacau. Usai pesta sorak-sorai, ibu kota kerajaan Jiang langsung ricuh. Pembunuhan, penjarahan, sifat manusia. Tanpa ketertiban, sisi tergelap dari hati seseorang dapat terungkap begitu saja. Terutama di dunia penuh kekacauan ini, beberapa orang benar-benar melepaskan diri mereka sendiri bertindak sembarangan. Yang terpenting adalah para kultivator benua Dewa Dataran Tengah yang diusir oleh Mile sebelumnya telah kembali. Ada lebih dari 20.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah alam mahir gaib dan alam harmoni dewa. 20.000 orang datang ke ibu kota kerajaan Jiang, dan di kerajaan Jiang, beberapa kultivator bergegas keluar kota. Saat mereka melihat dua orang ini, ekspresi kultivator lokal kerajaan Jiang berubah. Kembali lagi.
Salah satu kultivator kerajaan Jiang melangkah maju dan mengepalkan tinjunya. Semuanya, Mile telah membubarkan Akademi Changlan, dan orangnya telah diusir oleh kami. Jika ingin mencari dia, pergi ke tempat lain saja, kami. Pada saat ini, kepalan tangan tiba-tiba menghantam kepala pria yang berbicara. Bang! Kepala pria itu langsung meledak. Di lapangan, semua kultivator lokal Kingsu tercengang. Pelakunya adalah seorang pria paruh baya asal benua Dewa Dataran Tengah. Pria paruh baya itu mencibir, "Cari Mile." "Buat apa cari? Cari mati. Justru karena dia pergi, makanya kami kembali. Saudara-saudara, bunuh." Suara itu jatuh, lebih dari 20.000 orang bergegas langsung menuju kota. Di bawah kota, wajah para kultivator lokal Kingsu langsung pucat. Bersambung.